Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, serta anak-anak kami yang berhadir pada malam ini. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat kelak dari beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalan waktu, tanpa kita sadari pada malam ini kita berada pada malam yang ke-15. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di babak pertengahan. Maka sama-sama kita memasang niat untuk tetap istiqomah beribadah. Mohon kepada Allah semoga diberikan kesehatan dan kekuatan sampai di akhir Ramadan, dan semoga khusus jamaah Masjid Shiratal Mustaqim di akhir Ramadan mendapat predikat la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah disampaikan protokol. Judul kita pada malam ini adalah amalan-amalan di usia senja. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan judul, anak saya yang paling besar sempat bertanya kepada saya, "Ya, kira-kira apa ciri-ciri usia senja itu?" Maka Bapak Ibu, kalau usia senja itu ciri-cirinya, kalau terciumlah di badan kita bau tarason, bau cap tapak minyak angin, itu udah usia senja namanya. Tapi kalau terasa wangi hidung kita, harum, dia itu masih muda namanya. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak sentiasa menggunakan terason, minyak angin, cap kapak, apapun namanya? Kalau sempat kita merasakan yang seperti itu, Bapak Ibu siap-siaplah kita memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita sudah berada di usia senja. Jadi kalau saya perhatikan bahwa Bapak Ibu-ibunya ada pada malam ini banyak yang pemain-pemain yang usia senja, Pak. Kalau usia-usia yang muda ini masih bisa dihitung dengan jari telunjuk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang sudah sampai pada usia senja, jangan pula kita berkecil hati. Karena kata para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia senja itu merupakan usia yang penuh dengan hikmah, usia yang penuh dengan kesempatan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, saya teringat dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis ini perlu saya sampaikan? Agar kita yang sudah sampai di usia senja tidak ada lagi istilahnya bermain-main, tidak ada lagi istilah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW? A'maru min ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqallahu man yadudu zalik. Umur umatku itu kata Nabi Muhammad kisarannya antara berumur 60 sampai 77 tahun, dan sangat sedikit orang yang melewati batas umur tersebut. Kira-kira ada enggak yang sudah berumur 60 sampai 70 tahun? Ada, Bu? Nah, jangan sampai ada dusta di antara kita, Bu. Ambo aja, Bu, yang melihat secara kasat mata banyak yang sudah 60 tahun ke atas. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa amalan yang perlu kita lakukan di usia senja ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita yang sudah sampai di usia senja ini, banyak-banyaklah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz harus banyak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di usia senja ini Bapak Ibu usianya rentan. Banyak orang-orang kalau dari usia senja ini Bapak Ibu, mungkin secara pribadi kita merasakan nikmat yang ada di tubuh kita itu sudah mulai berkurang.
Saya hari ini Bapak Ibu sudah berumur 45 tahun. Tanpa saya sadari Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu naik Honda sanggup saya buka singlet. Kalau sekarang Bapak Ibu naik Honda buka singlet sampai rumah dikerongin sama orang rumah. Artinya apa? Sudah hilang rasa kekuatan fisik kita di badan ini. Maka itu Bapak Ibu juga kenal Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat profound yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Apa kata Rasulullah? Ibtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa maksud hadis sampai kepada Rasulullah? Karena Bapak Ibu, masa muda itu masa yang sangat bagus untuk beribadah, masa yang paling kuat. Saya teringat Bapak Ibu ketika saya kuliah di Unsuska, salah satu dosen saya menyampaikan apa dia bilang, kalau adalah rezeki Junaidi, kumpul-kumpullah uang dari sekarang. Kenapa? Usahakan kalau berangkat haji itu Bapak Ibu, kondisi kita dalam kondisi masih muda. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, ibadah haji itu ibadah fisik. Kalau kita masih muda, kita kuat, insya Allah kita akan mampu melaksanakan aktivitas ibadah haji. Makanya Bapak Ibu sangat kasihan kita lihat ada orang tua yang sudah pakai tongkat baru dia berangkat melakukan ibadah haji. Kita tidak menyalahkan Bapak Ibu, barangkali disitulah kesempatan untuk dapat berangkat. Tapi bagi kita yang masih muda, mulai saat sekarang inilah Bapak Ibu, berlomba-lombalah kita untuk nabung agar dapat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama, pergunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Yang selanjutnya Bapak Ibu, wasihataka qabla haramika. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Saya Bapak Ibu pernah melihat dalam kehidupan ini, mengambil pelajaran salah satu dari masyarakat kita. Saya tidak sebutkan nama, tidak sebutkan daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Sepanjang lama tinggal di Ras itu tak jauh dari masjid, tak pernah lah saya lihat Bapak itu datang ke masjid. Sampai 4 tahun, 5 tahun sekali datang ke masjid megang tongkat, alias dapat penyakit stroke. Maka Bapak Ibu, ketika kita masih sehat, gunakanlah nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Ada 2 nikmat yang selalu manusia lupa ketika Allah berikan nikmat untuk digunakan beribadah. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas asy-syihatu wal faragu. 2 nikmat yang selalu manusia lupa ketika Allah berikan dalam kehidupan ini. Ketika Allah berikan nikmat sehat, ketika Allah berikan nikmat kesempatan, lupa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ketiga, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Maka Bapak Ibu, ketika ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baik itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami dari hadis Rasulullah ini Bapak Ibu, salah satu pesan yang tersimpan yang perlu diterima adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini tidak akan kembali lagi. Maka Bapak Ibu, sudah datang penyesalan, maka banyak-banyaklah muhasabah. Ketika Allah berikan kesempatan, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Artinya apa? Ketika Allah berikan kelebihan harta, maka gunakanlah harta itu untuk di jalan Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berlomba-lomba di bulan suci Ramadan dalam fastabiqul khairat, bersedekah, berinfak, kata Rasulullah, afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling utama di bulan suci Ramadan. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Maka saya teringat dalam sebuah ungkapan disampaikan oleh seorang sahabatnya Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Setiap hari Bapak Ibu dalam kehidupan ini
Baik di sini kita tinggal tak jauh dari Masjid Al-Mustaqim ini ataupun dimanapun kita tinggal, diumumkan melalui masjid ataupun musola, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah si fulan dan si fulan. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wala budda min yaumin yuqalu fi mata Umar. Dan aku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ketika di usia senja ini, pertama banyak-banyak mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah Bapak Ibu, yakin dan percayalah Allah berikan ketenangan dalam hati kita, Allah berikan ketenangan dalam batin kita. Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah kita mendapat ketenangan di dalam hati. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang perlu kita persiapkan di usia senja adalah, maka Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah, terutama di Masjid Al-Mustaqim yang kita cintai, di masjid yang begitu indah. Maka Bapak Ibu, kalau adalah orang-orang yang sudah di usia senja, di saat-saat seperti ini ada kewajiban melaksanakan ibadah, masih sanggup dia duduk-duduk di simpang lagi, duduk di kedai kopi, tidak mengindahkan panggilan azan, maka Bapak Ibu dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seseorang itu, apa kata Rasulullah? Meninggalkan dalam hidup hal yang tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya di usia senja ini Bapak Ibu, yang ketiga, di samping kita berzikir, di samping kita tetap istiqomah melakukan sholat secara berjamaah, maka Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Jangan sampai ada suatu paradigma Bapak Ibu, sebuah pemikiran Al-Quran hanya dibaca di bulan suci Ramadan. Tidak Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau bisa Bapak Ibu di bulan Ramadan kita sentiasa membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran Bapak Ibu, Allah berikan ketenangan. Orang yang membaca Al-Quran Bapak Ibu, seolah-olah dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah dalam kehidupan ini, maka Bapak Ibu ketika ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu untuk membaca Al-Quran. Berdoa saya kepada Allah, semoga Bapak Ibu orang tua kami yang pada hari ini sudah memasuki usia senja, maka pribadi kita juga merasakan, semoga Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, semoga bisa melakukan amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah, walaupun kita sudah berada di usia senja, semoga Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sedang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin rasanya berpanjang-panjang tapi kena waktu yang memisahkan kita. Setelah ini ada kegiatan melaksanakan sholat tarawih. Mohon maaf dan segala kekurangan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Aku lupa dia astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.